Nama saya Lutfi, saya pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Kalau saya namanya Mia, saya bekerja sebagai desainer interior. Apartemen ini luasnya sekitar 50 meter persegi, ada dapur, ruang keluarga, ruang TV, dan juga ada satu master bedroom dan satu kamar mandi. Kalau untuk konsepnya sendiri, sebenarnya aku mengikuti dari keinginan Lutfi, karena dia suka ada unsur-unsur lokal di dalamnya gitu, dan dia juga koleksi kain-kain tenun. Jadi saya menggabungkan gaya modern dan juga gaya etnik di dalamnya gitu. Jadi pada dasarnya saya suka sama nuansa-nuansa yang bersifat Indonesia, lokal, dan etnis seperti itu. Namun saya juga pengen rumah ini timeless, jadinya tetap ada sentuhan modern. Jadi saya bilang ke Mia, desainer interior saya, untuk membuat suatu konsep yang ada sentuhan etnisnya tapi tetap relevan dengan waktu. Materialnya sendiri, kita untuk lantai kita masih menggunakan existing dari apartemen ini. Tapi kalau untuk secara interiornya, kita mungkin hanya menambahkan panel-panel gitu di dinding, dan juga beberapa furniture itu terbuat dari plywood dengan lapis HPL. Sebenarnya karena saya suka masak, jadinya ruangan favorit saya mungkin dapur, karena ada meja island situ, dimana saya bisa sekalian masak, sekalian juga nonton TV, karena TV-nya juga bisa diarahkan ke arah dapur. Dan di dapur itu juga saya juga tempat kadang-kadang saya bekerja atau main laptop, jadi bisa multifungsi. Kalau kita sih sebenarnya pertama mau memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari klien kita. Jadi dari Pak Lutfi kan dia ingin ruangannya juga bisa nyaman buat bekerja, dia juga bisa koleksi hobinya juga gitu. Jadi kita memasangkan unsur-unsur itu juga ke dalam desainnya. Jadi mungkin saya suka sama konsep Indonesia seperti itu, termasuk juga dengan tekstilnya. Jadi ada kain-kain yang di belakang sini itu terdiri dari beberapa jenis kain yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Jogja, ada juga dari Sulawesi seperti itu. Dan saat saya punya, saya komunikasikan dengan Mia, desainer interiornya, lalu dia punya ide untuk membuat instalasi seperti yang di belakang saya ini. Iya betul, karena kan Pak Lutfi sendiri kan waktu itu masih pas kita buat ini itu masih WFH ya, masih jadinya perlu ada satu spot yang bisa fleksibel, bisa dijadikan tempat kerja juga, tapi nggak buang-buang ruang, nggak menghabiskan space. Jadinya ide dari desainer interiornya adalah untuk meja yang bisa pindah-pindah. Mungkin kalau dari warna material gitu ya, sebenarnya kalau dari dekorasi juga kita masih ngikutin dari warna existing dari apartemen kan, karena kan memang pas beli apartemen ini pun juga udah ada kondisi barangnya. Tapi cuma dikit doang ya, cuman hanya satu lemari saja. Jadi dan kebetulan kita juga suka dengan warnanya, jadinya hanya mengelaborasi dari warna-warna situ. Dan juga kita ada warna palet warna yang kita guideline yang kita harus ikutin, jadinya kita berangkat dari situ aja. Pas waktu menata dan desain ya, kayak mungkin dari gimana mewujudkan unsur lokal, temanya tetap, itu ya, tapi tetap kayak kita nggak mau ketinggalan zaman gitu. Jadi kita bungkus dengan era modern, jadi nggak
nggak ketinggalan zaman gitu. Tapi juga tetap applicable juga di sehari-hari, jadi perawatannya mudah juga. Karena kan ini sebenarnya hunian yang ditinggalin setiap hari ya, jadinya mungkin harus lebih mudah dibersihkan, harus nggak makan tempat kayak gitu. Jadi mungkin kesulitannya itu ya, jadi mengaplikasikan ide ke sesuatu yang lebih dapat diaplikasikan seperti itu. Menurut saya hunian yang nyaman tuh pasti harus memenuhi kebutuhan yang pertama ya. Kita butuh ruang apa, mungkin harus ada di situ. Dan juga menurut saya harus bisa menjadi tempat untuk menyalurkan hobi. Seperti saya contohnya, saya suka masak, jadinya saya request khusus ke desainer interior untuk membuat tempat masak atau area dapur itu yang sesuai dengan yang saya inginkan. Ada meja island, walaupun mungkin di sini ruangannya tidak terlalu besar, tapi ternyata bisa diwujudkan dengan adanya meja island seperti yang saya inginkan, seperti itu. Dan yang pasti hunian yang nyaman harus tempat yang kita merasa suka dengan konsepnya dan juga temanya, seperti itu. Ya, itu sih mungkin pertama kita perhatikan dari budget kita dulu. Misalkan kita tahu kebutuhan kita, tapi kan kita tetap harus lihat dulu nih yang kita punya berapa. Jadi dari budget, kemudian kita juga udah list juga kebutuhan yang diinginkan, gaya mau yang diwujudkan seperti apa, yang sesuai dengan budget kita. Betul. Gitu. Sama mungkin ini kebutuhan, dan juga kalau misalnya ruangan kecil mungkin jangan terlalu banyak hal yang dimasukkan ke dalam situ, atau contohnya kayak misalnya tadi meja kerja yang harus yang bisa dilipat atau bisa dimasukkan, mungkin ada kalau areanya kecil lebih ke ide-ide seperti itu ya yang harus dikembangkan gitu, atau mungkin permainan kaca. Iya, betul. Seperti itu. Kita ada panel kaca, cermin yang bisa memberi kesan luas ya, atau mungkin warna juga ya, warna yang bright, yang tidak terlalu gelap, seperti itu. Kalau untuk konsep kita menata ruangannya, karena ini kan memang mengambil unsur lokal dan juga etnik, jadi kita mewujudkan keinginan ya, yang dari grand desainnya seperti apa. Jadi contohnya seperti bahasa menggunakan material rotan, kain tenun, walaupun ataupun juga misalnya panel kaca yang dibuat seperti motif tenun, motif rotan seperti itu ya. Jadi ya saya request juga untuk gimana caranya unsur-unsur tersebut dapat tertuangkan di apartemen ini, seperti itu. Kalau kamar tidur ada, kamar tidur tuh ada apa namanya, ada meja side table yang keranjang rotan ya. Tetap jadi dari awal dari masuk sampai dengan di setiap ruangan, setiap sudut itu tuh tetap ada satu tema, ada benang merahnya, seperti itu. Tetap ada etnis, di sini ada rotan, ada tenun, di dalam ada anyaman, seperti itu. Bisa langsung kontak ke di IG kita, itu ada @paralini, dan email kita tuh ke halo.paralini@gmail.com.